Halo, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstall Windows 10 pada VirtualBox. Tapi bukan itu aja, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menghindari OOB error seperti OOB region, OOB keyboard, OOB lokal, OOB settings, dan sebagainya yang mungkin muncul ketika kita menginstall. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara membuat file-file di dalam Windows 10 VirtualBox dapat diakses dari Windows hostnya. Dan file-file pada host Windows juga dapat diakses dari dalam Windows 10 VirtualBox. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara membuat jaringan di dalam Windows 10 VirtualBox dapat diakses dari Windows hostnya. Dan jaringan pada Windows host juga dapat diakses dari dalam Windows 10 di VirtualBox. Ini akan sangat berguna ketika kalian bermain dengan web server di dalam Windows 10 VirtualBox-nya dan harus diakses dari hostnya atau sebaliknya, seperti Apache, XMPP, IIS, dan sebagainya. Dan juga ketika kalian bermain dengan aplikasi-aplikasi yang memerlukan akses port. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kita langsung download dulu aja VirtualBox. Ketikkan VirtualBox pada address bar, lalu klik link berikut. Lalu download sesuai OS kalian masing-masing. Oke, ini hasil downloadnya. Kemudian kita jalankan. Pastikan tercentang supaya VirtualBox-nya langsung dinyalakan. Atau kalian juga bisa menjalankannya melalui start menu jika kalian tidak mencentangnya. Kalau sebelumnya kalian pernah menginstal VirtualBox, lalu kalian lupa menginstal extension pack-nya, biasanya akan keluar tampilan seperti ini. Ini kalian download aja. Lalu kalian install. Kalau muncul notifikasi untuk upgrade, bisa kalian upgrade. Dan jika misalkan installernya tidak dibutuhkan lagi, bisa di-delete. Tapi terkadang juga dialog-dialog tersebut tidak muncul. Kalau tidak muncul, tidak apa-apa. Nah, sebelum kalian menginstal Windows 10 di dalam VirtualBox, kalian harus memastikan dahulu apakah BIOS kalian mendukung atau tidak. Apakah fiturnya sudah di-enable atau masih disable. Caranya kalian harus restart. Di restart ya, bukan di shutdown kemudian dinyalakan. Karena kadang-kadang kalau di shutdown kemudian dinyalakan, itu tidak masuk ke dalam BIOS. Tapi kalau di restart, itu masuk ke dalam BIOS. Kemudian masuk ke dalam BIOS kalian. Setelah masuk, kalian cari menu Virtualization. Pastikan di dalamnya kalian enable. Nah, setelah kalian setting BIOS-nya, kalian buka VirtualBox-nya. Klik New. Pada bagian Name, tuliskan nama yang mudah diingat. Pada bagian tipe, pastikan Microsoft Windows. Dan pada bagian version, Windows 10 dan bitnya. Tergantung OS Windows kalian yang diinstal 32 bit atau 64 bit. Oh iya, jika prosesor kalian 64 bit dan Windows hostnya itu 64 bit, kalian bisa menginstal Windows 10 di sini yang 64 bit juga. Jika tidak, kalian hanya bisa menginstal yang 32 bit. Setelahnya, tentukan lokasi di mana virtual machine ini akan di-save. Kalau saya sarankan, kalian men-save-nya di harddisk eksternal. Kenapa? Kalau di harddisk eksternal ini, nanti OS Windows-nya ini akan berjalan lebih cepat dibandingkan kalian menginstalnya pada harddisk yang sama dengan OS kalian saat ini. Perbedaan kecepatannya lumayan ya. Jadi kalian menginstal di harddisk yang sama dengan harddisk Windows sekarang, dengan harddisk yang berbeda dengan OS yang sekarang, itu kecepatannya beda jauh nantinya.
Nah, di sini saya save di hard disk eksternal saya di drive J. Oh iya, kalau kalian menginstalnya di hard disk eksternal, nanti setiap kali kalian ingin menjalankan Windows-nya, kalian harus mencolokkan hard disknya dulu. Jadi silahkan kalian pertimbangkan. Kemudian next. Lalu pilih berapa RAM yang akan dialokasikan untuk Windows 10 ini. Di sini 8192 MB itu adalah kapasitas RAM saya saat ini. Nah, jangan kalian mentokkan sampai full, nanti akan membuat komputer kalian lemot jadinya. Di sini saya biarkan 2 GB, tapi kalau RAM kalian lebih besar dari RAM saya, silahkan alokasikan lebih. Kemudian buat virtual hard disk-nya. Di sini saya biarkan pilihan default-nya, kemudian next. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah dynamically allocated atau fixed size? Kalau kalian pilih dynamically allocated, VirtualBox ini akan men-set berapa kapasitas hard disk yang diperlukan sekarang. Kalau misalkan diperlukannya misalkan 30 GB, sedangkan kalian men-setnya 50 GB, akan terset 30 GB aja. Kalau misalkan dibutuhkannya 20 GB, kalian men-setnya 50, yang dialokasikan hanya 20 GB aja. Tetapi tidak bisa melebihi ambang batas 50 GB tersebut. Sedangkan kalau fixed size, berapapun space hard disk yang sedang diperlukan, VirtualBox tetap akan mengalokasikannya sebanyak 50 GB yang diset di awal. Kalau misalkan hard disk kalian ini space-nya tinggal sedikit, saya sarankan pilihan yang pertama, yang dynamically allocated. Tapi kalau misalkan space-nya masih besar, silahkan pilih yang fixed size. Kenapa pilih yang fixed size? Karena kalau pakai yang fixed size ini, kecepatannya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang dynamically allocated. Di sini saya pilih yang fixed size, kemudian next. Nah, ini adalah tempat di mana hard disk kita akan di-save nantinya. Defaultnya adalah di folder tempat kita men-save VirtualBox kita. Saya sarankan di sini di-save-nya di hard disk eksternal, karena akan menambah kecepatan kita nanti. Kemudian untuk space-nya, di sini saya pilih lebih kecil dibandingkan yang default-nya. Saya pilih kira-kira setengah dari default, yaitu 25 GB. Tapi kalau hard disk kalian masih besar, silakan isi dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian klik create, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang semuanya sudah dibuat. Sekarang kita klik start. Masukkan ISO Windows 10 kita. Open, choose, lalu start. Nah, sekarang kita akan masuk ke instalasi Windows. Klik next, install now, masukkan produk key, pilih yang custom. Jika ingin membuat partisi baru, silahkan. Di sini saya biarkan partisinya cukup satu aja. Saya klik next. Windows akan mulai diinstal, biarkan aja. Jika sudah, Windows akan terstart otomatis, biarkan aja. Kalau ada notifikasi press any key to boot, jangan pencet apapun di keyboard, biarkan aja. Windows kembali terstart. Muncul notifikasi press any key to boot, jangan klik apapun pada keyboard. Setup masih berlanjut. Saya klik yes. Nah, terkadang muncul error seperti ini. Bisa OOBE region, bisa OOBE keyboard, atau lainnya. Solusi pertama yaitu klik skip.
Sekarang kita skip lagi. Kalau error OOBI-nya masih muncul, tetapi tombol skip-nya masih muncul, klik terus tombol skip, sampai kita ketemu OOB error yang tidak ada lagi tombol skip-nya. Nah, kalau tombol skip-nya sudah hilang, tekan Shift lalu F10, akan muncul command prompt seperti ini. Lalu ketikkan perintah berikut. Sebenarnya kalian itu bisa tekan Shift F10 tadi itu sejak error OOBI pertama. Tapi sebaiknya tidak dilakukan. Kalian coba skip dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kasus ketika di skip itu OOBI-nya itu tidak error lagi. Nah, di sini yang saya contohkan itu yang error terus-menerus. Nah, ini komen yang diketik, lalu enter. Kemudian buat user baru, di sini saya buat user dengan nama kampus biner dengan password 1234 sampai 0. Lalu ketik komen berikut. Kampus biner adalah user yang saya buat tadi. Lalu masuk ke folder OOBI dengan mengetikkan komen berikut. Lalu jalankan Microsoft OOBI dengan komen berikut. Enter. Tunggu sebentar sampai komen prompt menghilang secara otomatis. Lalu matikan paksa virtual machine-nya dengan mengklik tombol silang. Pilih Power Off the Machine. Setelah itu klik Start lagi. Kalau muncul dialog berikut, oke aja. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam administrator. Ditunggu aja loadingnya. Akan muncul form privacy setting. Di sini tidak saya ubah-ubah. Saya langsung klik accept. Nah, sekarang muncul lagi error OOBI setting. Matikan paksa sekali lagi. Pilih Power Off the Machine. Lalu klik Start kembali. Nah, lihat, di sini sekilas Windows sudah berhasil masuk ya. Tapi setelah masuk, kemudian muncul lagi layar biru berikut. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalian buka Task Manager. Pada menu Input, pilih Keyboard. Kemudian klik Insert Ctrl Alt Del. Kalau misalkan tidak bisa muncul, coba kalian klik layar birunya, lalu tekan Ctrl Alt Del. Kalau misalkan tidak muncul juga, atau malahan yang muncul malah Task Manager kalian, bukan yang di dalam VirtualBox, coba kalian tekan Ctrl Shift Escape. Nah, setelah muncul Task Manager, klik More Details, pilih Details, lalu cari program dengan nama wwahost.exe. Diklik aja, lalu pilih tombol End Task. Klik End Process. Nah, sekarang kita berhasil masuk ke dalam Windows. Tapi sebelum kalian otak-atik, sebaiknya kalian restart dulu. Bukan shutdown ya, tapi restart. Dengan merestart, segala settingnya nanti akan secara otomatis dibenahi oleh si Windows 10 ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke Windows 10. Jadi begitulah caranya kita menginstal Windows 10 di dalam VirtualBox dan bagaimana kita menghandle error OOBI error tersebut. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya men-setting VirtualBox ini
agar bisa bertukar file dengan OS hostnya. Dan juga bisa bertukar data via port baik untuk web server ataupun lainnya. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video berikutnya.